Saya Neha Snamakruna akan menceritakan tentang bagaimana eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam perspektif sejarah dan Pancasila di antara ideologi negara lain. Pancasila digali dan ditarik berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup warga negara Indonesia sejak zaman dahulu. Pada pra-kemerdekaan, BPUPKI telah berhasil menyimpan rancangan dasar negara Republik Indonesia. Sebelum kabinet BPUPKI berakhir, disepakati untuk membentuk panitia kecil beranggotakan 8 orang yang bertugas untuk merahkan usulan dan pandangan yang akan dimasukkan ke dalam sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan Piagam Jakarta yang berisi 1. Ketuhanan menjalan dan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hatta mengusulkan untuk mengubah sila pertama melalui sidang BPUPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pasca kemerdekaan, sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode percobaan demokrasi. Indonesia masuk dalam kurun percobaan demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlemen. Partai-partai politik zaman itu cenderung selalu berhasil dalam mengusung 5 sila sebagai dasar negara. Akhir tahun 1959 pada masa Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Tatanan ini menyimpang ideal-ideal Pancasila, salah satunya pada sila permusyawaratan. Pada tahun 1965, Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Soeharto atas Indonesia. Kurun awal Orde Baru, di mana Pancasila mengalami mistifikasi. Pada 1998, Presiden Soeharto berhenti dan Pancasila masuk ke dalam era baru, yaitu era demokrasi. Pancasila di antara ideologi negara lain. Sila pertama Pancasila lebih unggul dibandingkan paham ateis yang dianut komunisme. Ideologi Pancasila menjangkarkan sekaligus menjiwai sila-sila yang lain, memberikan orientasi yang lebih unggul. Sila kedua Pancasila berupa prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, menunjukkan jalan tengah konsep tentang manusia yang lebih seimbang dan bijaksana, sebagai tandingan paham liberalisme dan kapitalisme yang menggambarkan bahwa manusia sebagai subjek pelaku yang bebas. Persatuan Indonesia, sila ketiga lebih unggul daripada konsep persatuan ras. Prinsip persatuan Indonesia didasarkan pada penghormatan atas perbedaan dan keragaman. Sila keempat Pancasila lebih unggul dibandingkan paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam bentuk tuntutan moral lewat agama dan tuntutan akal budi lewat filsafat. Sila kelima Pancasila yang diimplementasi pada konsep kesejahteraan sosial dan demokrasi ekonomi lebih unggul daripada konsep pasar bebas yang diusung liberalisme kapitalisme. Sekian dan terima kasih.